Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Aryo Saloka sedang bertarung sengit dengan Uling Putih. Tak disadari, Widuri sedang dirunduk oleh Uling Kuning, sehingga perhatian Aryo Saloka terpecah antara menghadapi lawannya Uling Putih dan mengawasi Widuri yang terancam bahaya oleh Uling Kuning. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi karena keasikannya melihat pertempuran itulah, maka ia sama sekali tidak menduga bahwa Uling Kuning telah menjadi semakin dekat di belakangnya. Maka tiba-tiba saja dirasanya sepasang tangan yang kuat telah memegang kedua belah lengannya. Dengan demikian Endang Widuri menjadi terkejut sekali, sehingga tanpa disengaja ia memekik kecil. Saat itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh kedua uling bersaudara itu. Sebab dengan demikian mereka mengharap Aryo akan menjadi lengah, dan apa yang mereka harapkan itu benar-benar terjadi. Aryo terkejut mendengar suara Widuri, tetapi ia tidak menjadi lengah karenanya. Untuk dapat mengetahui keadaan gadis itu, Aryo Saloka melompat jauh-jauh ke belakang. Meskipun demikian, karena perhatiannya sebagian terampas oleh peristiwa lain, maka terasalah sebuah sengatan pedih di pinggangnya. Ternyata sekali lagi Uling Putih berhasil mengenainya dengan cambuknya yang sangat berbahaya. Terdengarlah Aryo berdesis menahan sakit. Meskipun demikian, ketika jaraknya telah menjadi agak jauh dari lawannya, ia sempat juga memandang ke arah Widuri yang berdiri tidak begitu jauh dari titik perkelahian itu. Tapi yang terjadi kemudian sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Luka di pinggang Aryo itu ternyata telah membakar semangat Aryo lebih dahsyat lagi. Dengan menyeringai menahan pedih, ia menggeram penuh kemarahan. Meskipun demikian otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Ia tidak mau terlibat dalam pertempuran yang liar. Uling Kuning yang berhasil menangkap Widuri tanpa diketahui sebelumnya agaknya menjadi menyesal sekali ketika ia memegang lengan gadis itu. Ia terlalu berhati-hati seperti seorang yang memegang sebuah permainan ringkih, sehingga ia takut kalau merusakkannya. Tetapi ia sama sekali tidak menduga bahwa gadis kecil itu tidak ubahnya sebagai seekor lebah kuning yang manis, namun sengatannya sangat berbahaya. Demikian Endang Widuri merasa tangkapan pada lengannya. Ia menjadi sadar bahwa Uling Kuning telah menyerangnya, tetapi otaknya yang cerdas merasakan betapa tangan Uling Kuning itu terlalu berhati-hati meraba kulitnya. Itulah sebabnya maka dengan satu gerakan merendah sambil memutar tubuh setengah lingkaran, kakinya dengan cepat telah berhasil mengenai perut Uling Kuning bagian bawah. Uling Kuning sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian dapat terjadi, sehingga ia sama sekali tidak bersiaga. Karena itu terdengarlah ia mengaduh kesakitan, bahkan kekuatan Endang Widuri cukup melemparkannya beberapa langkah dan kemudian membantingnya jatuh ke tanah. Untunglah Uling Kuning telah mempunyai cukup pengalaman. Dengan cepatnya ia meloncat berdiri dan mencoba menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Namun demikian, kaki gadis kecil Putri Kebu Kanigoro yang telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terasa telah mengguncangkan isi perutnya.
Perasaan mual berputar-putar mengganggu sekali. Seolah-olah isi perutnya diaduk dengan hebatnya. Belum lagi Uling Kuning benar-benar sadar atas apa yang terjadi. Dilihatnya gadis kecil itu melayang dengan lincahnya, menyerang seperti semburan air hujan yang datang ke segenap bagian tubuhnya. Uling Kuning terpaksa surut beberapa langkah. Namun demikian ia mempunyai cukup kesempatan untuk membentengi dirinya dengan tangkisan-tangkisan yang rapat. Tapi Endang Widuri cukup lincah dan cekatan untuk membingungkannya. Ketika Arya Saloka melihat bahwa Endang Widuri ternyata telah berhasil menolong dirinya sendiri, ia menjadi berbesar hati. Ia percaya bahwa gadis itu akan mampu untuk menahan serangan Uling Kuning dalam waktu yang cukup lama. Ia mengharap bahwa keadaan akan memungkinkannya untuk membantu. Apalagi ketika dilihatnya Uling Kuning menjadi gelisah karena serangan pertama kaki Widuri yang tepat mengenai bagian bawah perutnya. Ternyata bahwa akibat dari serangan itu sangat menguntungkan. Sebab untuk seterusnya, tenaga Uling Kuning sangat terpengaruh oleh perasaan muak dan sakit yang melilit-lilit di dalam rongga perutnya. Tetapi Arya tidak mempunyai kesempatan lebih lama lagi untuk menilai pertempuran antara Widuri dan Uling Kuning, sebab pada saat itu Uling Putih telah menyerangnya pula. Bagaikan badai yang datang bergulung-gulung, tetapi agaknya badai itu menghantam gunung yang tegak dengan perkasanya, serta tak setapak pun bergeser dari tempatnya. Demikianlah di tempat yang sepi itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Uling Putih yang menyesal bahwa ia tak berhasil mempergunakan saat yang ditunggu-tunggu menjadi semakin marah. Cambuknya berputar-putar semakin cepat, tapi lawannya menjadi semakin garang. Di lengan dan lambung Arya telah menambahnya semakin teguh. Ujung tombaknya yang bercahaya kebiru-biruan mematuk-matuk ke segenap bagian tubuh lawan, seolah-olah menjadi beribu-ribu mata tombak yang datang dari segala arah. Sejalan dengan itu, dada Uling Putih terasa menjadi semakin sesak. Berapa kali ia meloncat menjauhi lawannya untuk mendapat kesempatan menarik nafas dalam-dalam. Namun lawannya bukan pula seorang yang tidak mengetahui keadaannya. Karena setiap ia berusaha untuk mendapat kesempatan, Arya Saloka selalu dengan garangnya mendesak maju. Kepada lawannya yang sangat berbahaya itu, Arya sama sekali tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Bahkan kemudian tiba-tiba ia teringat pada suatu pagi yang cerah di Banyu Biru, pada saat ia berhasil menangkap seekor uling dari Rawa Pening. Pada saat itu Maiso Jenar berkata kepadanya bahwa bukan uling seperti yang ditangkapnya itulah yang berbahaya di daerah sekitar Rawa Pening, tetapi sepasang uling yang sekarang berhadapan melawannya itulah yang dicemaskan. Diingatnya pada saat itu, ia seolah-olah berjanji kepada Maiso Jenar bahwa sepasang uling itu pun kelak akan dibunuhnya. Sepasang uling yang selalu membayangi kekuatan ayahnya di Banyu Biru. Bahkan telah berterus terang kepadanya bahwa sepasang uling sekarang sedang dalam perjuangan untuk dapat merebut kedudukan ayahnya lewat segala macam lekuk-liku dan cara-cara yang licik. Karena itu dada Arya Saloka menjadi semakin menggelegak. Baginya tidak ada pilihan lain daripada berusaha untuk memenuhi harapannya, membinasakan sepasang uling yang berhati hitam itu. Dengan demikian, kebulatan tekadnya seolah-olah telah mempengaruhi tenaganya. Ia seolah-olah telah mendapat tenaga yang maha besar mengalir lewat pembuluh-pembuluh darahnya ke segenap bagian tubuhnya. Karena itu, maka apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan lawannya. Dengan penuh keyakinan di dalam dadanya, Arya melanda lawannya seperti ombak lautan yang diguncangkan badai.
Dengan garangnya segulung demi segulung berturut-turut menghantam tebing, yang akhirnya akan runtuh berguguran. Demikianlah Uling Putih akhirnya merasakan bahwa tekanan serangan Arya Saloka menjadi semakin dahsyat. Bahkan ketika tiba-tiba sedang mati-matian pertahankan dirinya, terasa tangannya yang memegang cambuk itu bergetar. Dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Ternyata ujung cambuknya telah dipotong oleh ketajaman tombak Arya Saloka. Dengan demikian Uling Putih menjadi cemas, satu-satunya senjata yang selama ini dibangga-banggakannya telah terpotong. Ia menjadi bertambah cemas lagi ketika ia melirik ke arah adiknya. Dalam sekilas, Arya menyaksikan gadis itu dapat melawan Uling Kuning dengan baiknya. Setelah Uling Kuning dikenainya lebih dahulu, dengan demikian ia tidak dapat mengharap Uling Kuning akan dapat membantunya. Tapi Uling Putih adalah seorang yang berhati batu, meskipun pertempuran yang telah berlangsung itu mengatakan kepadanya bahwa Arya Saloka bukanlah anak-anak yang hanya dapat bermain lompat-lompatan. Namun ia telah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dan membunuhnya. Karena itu ia menjadi semakin buas, geraknya semakin lama menjadi semakin liar. Dalam keadaan yang demikian itulah Arya benar-benar berusaha menguasai keadaan. Ia bertempur dengan hati-hati, ia tidak saja mempergunakan tenaganya, tapi yang perhitungkan pula setiap keadaan dan kemungkinan. Demikianlah ketika Bulan Muda telah membenamkan dirinya di balik punggung pegunungan, terdengarlah suatu jeritan ngeri mengumandang membentur dinding-dinding bukit. Jerit ngeri yang patah dan kemudian disusul dengan suara tubuh yang jatuh terbanting. Saat kemudian kembali malam terlempar ke dalam suasana yang sepi, Arya Saloka nampak tegak berdiri dengan tangan yang gemetar memegang Kyai Bancak yang berlumur darah. Darah Uling Putih yang kini terbaring tak bernapas di hadapannya. Yang terdengar pada saat itu hanya dengus napas Arya Saloka yang melonjak-lonjak. Tetapi Arya Saloka tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan tubuh lawannya itu lebih lama lagi. Sebab tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan yang meloncat lari. Itulah Uling Kuning yang telah tertegun sejenak bersama lawannya Indang Widuri, yang seperti terpesona menjadi sadar bahwa bahaya maut telah mengancamnya. Karena itu ia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya. Tetapi Arya telah melihat bayangannya. Dengan cepat kilat sekejarnya Uling Kuning itu. Terhadap orang-orang yang demikian itu Arya tidak dapat berbuat lain kecuali membinasakan. Itulah sebabnya maka Arya sama sekali tidak mau lagi memberi kesempatan kepada Uling Kuning untuk meloloskan diri. Demikian pula Indang Widuri, ia tidak mau pula ketinggalan. Maka segera ia pun berlari mengejar kedua bayangan yang berlari berkejar-kejaran. Namun kedua bayangan itu kemudian lenyap menyusup ke dalam semak-semak. Untuk seterusnya Indang Widuri kehilangan jejak. Karena itu ia menjadi bingung, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Dan jalan kembali pun tak diketahuinya pula. Untuk beberapa saat Indang Widuri berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba ketika ia sedang mencari-cari jalan, terdengarlah gemerisik daun di belakangnya. Cepat ia melompat mundur dan berdiri dengan teguhnya di atas kedua kakinya yang renggang setengah langkah, serta tangannya yang disilangkan di muka dadanya, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam sepi malam terdengar langkah itu semakin jelas. Bahkan kemudian dilihatnya dalam gelap dua bayangan yang berjalan dengan tegap ke arahnya. Indang Widuri yang baru saja bertempur melawan Uling Kuning masih saja merasa dipengaruhi oleh suasana perkelahian. Karena itu ia menyambut kedatangan dua bayangan itu dengan sikap yang garang, siap untuk bertempur. Tapi kemudian ia terkejut ketika didengarnya sebuah tawa yang lunak yang sudah terlalu sering didengarnya. "Ayah,
teriaknya sambil berlari menyambut kedatangan bayangan yang sudah semakin dekat. "Apa yang kau kerjakan di sini?" tanya Kebu Kanigoro. "Berkelahi," jawab gadis itu. Desis ayahnya. "Aku memang sudah mengira. Apalagi ketika aku jumpa sosok mayat di balik semak-semak di sebelah." "Kakang Arya telah membunuhnya," jawab Widuri. Kebu Kanigoro mandang wajah Maesa Jenar. Kawannya berjalan dengan wajah yang berkerut. Ia ingin mengetahui bagaimanakah pendapatnya mengenai muridnya. "Aku sudah menduga pula bahwa anak itu akan membunuhnya pada suatu saat. Dan sekarang hal itu sudah dilakukannya," gumam Maesa Jenar, seperti kepada dirinya sendiri. "Dari mana ayah dan paman Maesa Jenar tahu bahwa kami berada di sini?" tanya Widuri. "Ketika hari sudah gelap dan kau berdua tidak juga datang, aku menjadi cemas. Seseorang telah melihat kau berjalan ke arah ini sore tadi. Dan yang terakhir, teriakan seseorang yang mungkin adalah teriakan Uling Putih pada saat dadanya tersobek oleh tombak Arya telah menuntun aku kemari. Tepat pada saat kami datang, kami melihat kau berlari-lari. Karena itulah maka aku dapat menemukan engkau di sini," jawab ayahnya. "Tapi aku kehilangan jejak Kakang Arya Saloka," sahut Widuri. "Marilah kita cari. Agaknya ia akan terlibat pula dalam pertempuran melawan Uling Kuning. Padahal tenaganya sudah jauh susut karena kelelahan," potong Maesa Jenar. Mereka tidak berkata-kata lagi, tetapi segera mereka melangkah menyibak daun-daun yang pekat yang menghadang di hadapan mereka. Dengan matanya yang tajam, Maesa Jenar dapat melihat bekas-bekas ranting yang tersibak patah-patah oleh injakan dan sentuhan tubuh Uling Kuning dan Arya Saloka yang berkejar-kejaran. Dengan demikian, meskipun agak sulit dan perlahan-lahan, Maesa Jenar dapat mencari jejak mereka berdua. Ternyata perjalanan itu cukup panjang. Ketika mereka tak hampir tidak sabar lagi, tiba-tiba kaki mereka menginjak tanah yang gembur basah. Semakin lama semakin dalam, dan sejalan dengan itu, semak-semak pun menjadi bertambah tipis. "Tanahnya mengandung air," desis Maesa Jenar. "Aku kira kita sampai ke rawa atau telaga," sahut Kebu Kanigoro. Apa yang mereka perkirakan adalah benar. Saat kemudian mereka sampai ke daerah yang ditumbuhi batang-batang ilalang, dan kemudian di hadapan mereka terbentang telaga yang tidak terlampau luas. Agaknya Uling Kuning berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di telaga itu. Demikian Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro melihat bayangan itu. Segera mereka mengerti bahwa yang bergerak-gerak itu pastilah Arya Saloka dan Uling Kuning yang sedang bertempur di dalam air. Untuk saat Maesa Jenar tertegun, ia menjadi cemas melihat pertempuran di dalam air itu. Apalagi Kebu Kanigoro, sebab mereka tahu bahwa hampir sepanjang hidupnya Uling Kuning berada di sekitar tanah yang berawa-rawa, sehingga baginya air merupakan tempat berlindung yang terbaik. Kemudian Widuri pun melihat perkelahian itu, namun baginya tidaklah demikian jelas apakah yang terjadi. Sementara itu Arya Saloka yang tidak mau melepaskan Uling Kuning terpaksa mengejarnya pula terjun ke dalam telaga. Ia sadar bahwa Uling Kuning berharap lewat telaga itu ia akan mampu melepaskan dirinya. Atau kalau terpaksa ia terlibat dalam perkelahian, maka perkelahian di dalam air akan banyak memberinya keuntungan. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Arya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi, meskipun ia terpaksa berkelahi di dalam air. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengit. Di samping mereka harus berjuang untuk tidak terbinasakan oleh lawan, mereka juga harus menjaga diri mereka supaya tidak tenggelam. Uling Kuning adalah seorang yang seolah-olah dapat hidup di dalam air. Tangan dan kakinya benar-benar dapat dipergunakan dengan baik seperti itik. Mempergunakan sayap serta kakinya, atau binatang air mempergunakan sirip-siripnya. Karena itu
ia dapat dengan lincahnya bertempur. Namun sayang bahwa perasaan muak dan nyeri dalam perutnya tidak juga mau hilang. Apalagi yang dihadapi adalah Aryo Saloka. Uling Kuning tidak pernah mimpi bahwa anak itu pernah hidup sebagai anak nelayan di pantai Tegalarang. Bahkan meskipun tidak begitu lama, namun Aryo telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menaklukkan air. Tidak hanya air tenang air telaga itu, tapi air yang sedang murka sekalipun. Aryo Saloka pernah terjun ke dalam gelombang yang ganas untuk menyelamatkan alat-alat penangkap ikannya bersama-sama kawan-kawannya. Bahkan darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya ternyata mengalir pula di dalam tubuhnya. Pada masa kanak-kanaknya ia telah berani berkelahi dengan seekor uling yang cukup besar di dalam rawa. Dan pada saat ia menginjak dewasa, ia menerjunkan diri dalam dunia kehidupan nelayan. Karena itu, dengan tidak diduga oleh Uling Kuning, Aryo Saloka pun dengan dahsyatnya berhasil menyerang lawannya dari arah yang membingungkan. Kali-kali ia melenyapkan diri dalam permukaan air, kemudian muncullah ia di tempat yang tak terduga-duga. Seandainya musuhnya bukan seorang yang memang sejak kecil hidup bergulat dengan air, maka Aryo pasti akan dengan mudahnya dapat membinasakan. Tetapi sekarang ia menemukan lawan yang seimbang. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Air di sekitar tempat itu menjadi seolah-olah mendidih. Buih-buih yang putih bergolak dengan hebatnya di antara bayangan hitam yang timbul tenggelam bersama-sama. Bahkan kedua bayangan itu akhirnya seolah-olah terpadu menjadi satu dan bergolak bukan main hebatnya. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro beserta Indang Widuri yang berdiri di tepi telaga menjadi cemas. Apalagi ketika tiba-tiba bayangan yang hitam itu lenyap seperti ditelan putaran air yang melingkar-lingkar. Maiso Jenar kemudian menjadi tidak sabar lagi menunggui saja di tepi telaga. Karena itu segera ia melepas baju serta kainnya, hanya dengan celana saja Maiso Jenar melompat pula ke dalam air dan berenang cepat ke arah kedua bayangan itu tenggelam. Sementara itu Aryo berjuang mati-matian melawan maut. Uling Kuning benar-benar tangguh bertempur di dalam air. Tangannya benar-benar dapat melilit seperti seekor uling yang melilit kurbannya. Untunglah bahwa Aryo memiliki tenaga raksasa sehingga dengan pukulan-pukulan yang keras ia selalu dapat membebaskan diri dari belitan Uling Kuning. Namun akhirnya usaha Uling Kuning itu berhasil. Seperti gila, ia tidak menghiraukan sama sekali pukulan-pukulan terakhir yang dilontarkan oleh Aryo Saloka, yang tenaganya semakin lama semakin kendor. Bahkan tiba-tiba terasa sesuatu menjerat di lehernya. Ternyata Uling Kuning telah berhasil mengurai cambuk lemasnya dan berhasil membelit leher Aryo dengan senjatanya itu. Dengan demikian seolah-olah napas Aryo menjadi tersumbat. Ia meronta sekuat tenaga, namun tenaga Uling Kuning itu semakin erat menarik belitan cambuknya pada leher Aryo. Dalam keadaan demikian Aryo menjadi marah bukan buatan dan mengamuk sejati-jatinya. Dengan kakinya ia menangkap tubuh Uling Kuning dan tidak mau melepaskannya lagi. Sedang kedua tangannya berusaha untuk mencekik leher lawannya. Namun sayang ia tidak berhasil. Meskipun demikian kakinya menjadi seperti terkunci dan dengan kerasnya membelit perut lawannya. Perasaan muak dan nyeri pada perut Uling Kuning menjadi semakin hebat. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk menahan perasaan itu, sebab pada hematnya bentar lagi Aryo pasti sudah tidak akan dapat bernapas dan dengan demikian ia akan bebas. Dalam keadaan yang demikian itulah mereka bersama-sama berputar-putar dan akhirnya bersama-sama tenggelam. Bagi Aryo tidak ada jalan lain kecuali mati bersama-sama daripada mati seorang diri. Itulah sebabnya ketika terasa senjata Uling Kuning membelit lehernya semakin keras, kakinya pun menjadi semakin keras menekan perut lawannya supaya Uling Kuning ikut serta terseret ke dalam air. Sedang tangannya berusaha untuk mengurai tekanan lilitan cambuk di lehernya. Tapi dalam pada itu tiba-tiba ia teringat bahwa pada saat ia menerjunkan diri ke dalam air, Kiai Bancak telah disarungkannya.
Tepat pada saat terakhir, dengan sisa tenaga yang ada, Aryo menarik tombak pusaka kebesaran Banyu Biru, dan dengan penuh nafsu kemarahan ditekankan ujung tombak itu ke dalam perut lawannya. Terdengarlah suara menggelegak. Sesaat setelah itu terasa tarikan cambuk yang membelit lehernya menjadi semakin kendur. Sadarlah Aryo bahwa ia berhasil membunuh Uling Kuning dengan tombaknya. Karena itu dilepaskannya belitan kakinya, dan setelah air di sekitarnya dipenuhi dengan merahnya darah, ia berusaha untuk berenang ke permukaan air, namun tenaganya sudah sedemikian lemahnya. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi pada saat ia berhasil menegakkan kepalanya ke permukaan air, terasa bahwa matanya menjadi berkunang.